Suku Kalang atau Wong Kalang adalah salah satu subsuku di masyarakat Jawa. Mereka diperkirakan ada sejak zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara. Bahkan ada yang memperkirakan bahwa sebenarnya suku Kalang sudah ada sejak sebelum Jawa mengenal agama Hindu dan Buddha. Banyak cerita yang beredar tentang suku Kalang ini. Katanya mereka adalah maestro pembuat candi karena mempunyai fisik yang kuat dan tegap. Bahkan suku Kalang juga disebut orang yang sakti mandraguna, sehingga pada masa kerajaan Majapahit mereka ditugaskan untuk menjaga hutan agar tidak kemasukan penyusup yang membahayakan kerajaan. Bahkan ketika Majapahit menyerang Dayak di Kalimantan juga menggunakan pasukan dari suku Kalang. Simak kisah selengkapnya tentang kehebatan suku Kalang hanya di channel Lintas Dalam Jawi. Suku Kalang atau Wong Kalang adalah salah satu suku di masyarakat Jawa. Mereka ada sejak zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara. Bahkan diperkirakan sudah ada sebelum agama Hindu dan Buddha menyebar di Pulau Jawa. Tetapi karena satu dan lain hal mereka dikucilkan oleh masyarakat mayoritas kala itu. Pengucilan tersebut yang mengawali sebutan Kalang. Kata Kalang berasal dari bahasa Jawa yang artinya batas. Lingkup sosial orang-orang ini sengaja dibatasi atau dikalang oleh otoritas atau masyarakat mayoritas waktu itu. Orang Kalang sengaja diasingkan dalam kehidupan masyarakat luas karena dulu ada anggapan bahwa mereka itu liar dan berbahaya. Istilah Kalang pertama ditemukan dalam prasasti kuburan candi di Desa Tegalsari, Kawedanan Tegalharjo, Kabupaten Magelang yang berangka tahun 753 Saka atau 831 Masehi. Jadi diduga suku ini telah ada sejak Jawa belum mengenal agama Hindu dan Buddha. Menurut mitos, orang Kalang adalah maestro pembuat candi yang secara fisik berbadan kuat dan tegap. Ada kemungkinan mereka berasal dari Khmer atau Kamboja, di mana orang kuat di negeri tersebut diterjemahkan sebagai manusia Kalang, di mana seperti kita ketahui candi di Khmer mempunyai kemiripan dengan candi di Jawa. Namun hal itu masih perlu penelitian yang panjang. Setelah Hindu masuk, Wong Kalang semakin tersisih oleh sistem pengkastaan karena ketidakjelasan nenek moyang mereka. Orang Kalang pun dipaksa tinggal di daerah-daerah pengasingan seperti di pantai, di tepi sungai, di lereng-lereng gunung yang tinggi, serta di tanah-tanah yang tandus. Sebagian lainnya hidup nomaden dari hutan ke hutan. Lingkungan yang keras itu menempa mereka menjadi pekerja keras, sehingga pihak otoritas kerajaan Majapahit kala itu memanfaatkan tenaga mereka untuk proyek-proyek fisik berskala besar, antara lain
digunakan sebagai penebang pohon, kemudian juru angkut, terkadang juga sebagai prajurit tempur di medan peperangan yang biasanya didatangkan dari sekitar Gunung Lawu, yakni Desa Kalang, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Secara fisik, orang Kalang memang memiliki fisik yang lain dengan penduduk setempat. Dengan sejumlah perbedaan fisik dan latar belakang tersebut, orang Kalang memilih hidup memisahkan diri dari pemukiman warga lainnya. Akhirnya, oleh otoritas kerajaan Hindu saat itu, mereka dicap tidak memiliki kasta atau disebut kaum paria. Semakin besar jarak di antara mereka dan masyarakat umum, sebab dalam sistem kasta, orang yang tidak berkasta tidak boleh berhubungan dengan orang yang berkasta, sekalipun itu orang dari kasta terendah, yakni Sudra. Kendati demikian, hubungan kerja tetap terjalin sesekali. Namun, karena karakter orang Kalang yang keras, liar, dan berbahaya, sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, antara lain pembangkangan oleh orang Kalang, perkelahian, dan juga kerusuhan. Pada masa era Majapahit, komunitas Kalang ditugaskan untuk menjaga hutan agar tidak kemasukan penyusup yang membahayakan kerajaan. Alasannya karena orang Kalang dianggap sakti dan kuat. Selain itu, mereka juga dipekerjakan sebagai pembuat candi. Konon, wong Kalang atau orang Kalang mampu mengangkat batu yang sangat besar. Bahkan ketika berperang melawan suku Dayak yang dikenal sakti pun, Majapahit banyak membawa tentara Kalang, sehingga akhirnya memperoleh kemenangan besar. Dengan jasa-jasa ini, Majapahit memberikan kaum ini sebuah penghargaan. Namun, lantaran sifat liarnya, penghargaan tersebut dicabut. Masyarakat Kalang kemudian kembali dilepas ke hutan. Mereka beranak pinak di sana hingga akhirnya satu persatu keluar dari hutan dan membaur dengan masyarakat lokal di Jawa. Itulah sepenggal kisah tentang suku Kalang yang ada di Nusantara, salah satu suku di Pulau Jawa yang mempunyai fisik kuat dan tegap, dan konon mempunyai kesaktian yang luar biasa. Cukup sekian dari saya, dan salam Nusantara.